Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rilo Juni Antariani, nomor absen 31 dari kelas 11C. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tugas individu proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya, yang dimana pada tugas kali ini saya membuat cerita pendek atau cerpen. Cerpen yang saya buat berjudul Menapak Jejak Asmara. Malam itu langit cerah berhiaskan taburan bintang. Angin semilir bertiup lembut menerpa wajah Nora. Nora duduk termenung di teras rumahnya sambil memandang ke kejauhan. Pikirannya melayang pada seseorang. Seseorang itu adalah Kyle, pacarnya. Kyle adalah sosok yang penyayang dan pengertian. Dia selalu memperlakukan Nora dengan lembut dan penuh rasa hormat. Begitu juga Nora. Nora sangat menghargai Kyle sebagai pria dewasa yang bertanggung jawab. Mereka merupakan sahabat masa kecil yang sudah banyak melewati suka dan duka sedari masa kanak-kanak. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan. Kini Nora dan Kyle sudah menginjak tahun ketiga dalam hubungan mereka. Mereka berdua saling mengerti dan sama-sama tahu bahwa komunikasi adalah kunci dalam sebuah hubungan. Mereka selalu terbuka satu sama lain mengenai perasaan masing-masing. Jika ada masalah atau ketidaknyamanan, mereka memilih untuk duduk bersama dan membicarakannya baik-baik. Kyle dan Nora juga sering belajar bersama, berbagi pengalaman dan keluh kesah bersama. Mereka tidak pernah membatasi satu sama lain, karena mereka saling menghargai privasi dan kebebasan masing-masing. Nora bebas menjalani hobinya bermain musik dan Kyle pun bebas menekuni hobinya bermain basket. Bahkan mereka kerap kali mendukung satu sama lain. Seperti misalnya saat Kyle mengikuti pertandingan basket, Nora pasti selalu datang dan menyemangati Kyle. Mereka juga memahami kesibukan masing-masing dan membicarakannya dengan terbuka. Dengan prinsip saling percaya dan terbuka ini, hubungan mereka berjalan mulus tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan. Kyle ataupun Nora bebas mengejar cita-cita dan mimpi mereka masing-masing, karena mereka tahu mereka akan saling mendukung. Hingga suatu hari, konflik kecil muncul di antara mereka. Pada suatu pagi, Kyle mengajak Nora untuk piknik sambil menikmati pemandangan danau. Kyle berjanji akan menjemput Nora pukul 3 sore hari. Namun nyatanya, setelah Nora menunggu hampir 1 jam lamanya, Kyle tak kunjung datang. Nora coba menghubungi Kyle dengan mengiriminya pesan dan menelponnya. Tapi tidak ada satupun pesan atau panggilan yang dijawab oleh Kyle. Hingga hari mulai gelap dan Nora masih setia menunggu Kyle walaupun dengan perasaan jengkel. Karena ini bukan pertama kalinya Kyle datang terlambat. Sebelumnya, Kyle juga sering datang terlambat saat akan menjemput atau pergi kencan dengan Nora. Nora sudah beberapa kali mengingatkan Kyle, tapi sikapnya tetap saja tidak berubah. Sikapnya kali ini benar-benar membuat Nora kesal. Begitu Kyle datang, dia langsung meminta maaf dan menyampaikan alasannya terlambat. Tapi di saat itu Nora langsung meluapkan kekesalannya. Kamu telat lagi Kyle, sudah berapa kali aku bilang, tolong tepati waktu kencan kita. Tapi kamu selalu saja datang terlambat dan parahnya kamu tidak bisa dihubungi. Kamu ini kemana saja sih? Sudah buat janji tapi malah hilang bak di telan bumi. Kyle terlihat kaget dengan reaksi Nora yang tiba-tiba marah besar. Dia balas membentak. Ya maaf Nora. Tadi aku masih harus menyelesaikan urusanku dengan teman kelompokku yang juga macet di jalan. Aku juga tadi nggak sadar HP-ku ternyata lowbat. Kamu nggak perlu marah-marah begitu dong. Ucap Kyle. Loh, harusnya kamu memberitahuku terlebih dahulu Kyle. Kalau kamu masih punya urusan dengan teman kelompokmu itu, kamu juga bisa mengundur waktu kita berkencan. Bukan malah tiba-tiba hilang gitu. Aku capek nungguin kamu terus. Kamu nggak pernah benar-benar menghargai waktuku. Saut Nora makin emosi. Perdebatan Kyle dan Nora makin memanas. Dalam kekesalan,
Mereka saling melempar kata-kata yang menyakitkan. Padahal selama ini mereka tidak pernah bertengkar hebat. Apalagi sampai berteriak dan memaki satu sama lain. Dan tiba-tiba Kyle berkata lirih. Udah aku tahu aku salah. Aku juga sudah minta maaf, tapi kamu tetap saja marah-marah. Kamu sadar gak sih, Kyle? Kamu selalu saja berkata demikian. Setiap kita ada masalah, kamu bilang maaf, tapi tetap saja mengulanginya. Kapan kamu mau berubah kalau seperti itu? Kalau gitu, mending kita akhiri aja hubungan ini. Kamu gak pernah sadar untuk menghargai waktuku. Aku juga capek. Mendengar kata akhiri hubungan dari Nora, hati Kyle mencelos. Kyle baru sadar, ternyata tadi dia kelewat ego dan emosi. Ego Kyle langsung menciut, berganti rasa sesal karena ikut memperuncing masalah. Akhirnya mereka berdua terdiam. Kyle menunduk dengan wajah masam, begitu juga dengan Nora. Mereka berdua sama-sama menyesali perdebatan yang terjadi. Kyle pun pada akhirnya memberanikan diri memecahkan kesunyian. Ra, maafin aku udah marah-marah tadi ya. Aku sadar aku salah. Seharusnya aku tadi menghubungimu terlebih dahulu. Bahwa aku masih ada urusan dan tidak membuatmu menunggu lama. Aku benar-benar tidak sadar kalau HP-ku lowbat. Tadi aku juga kepalang emosi. Harusnya aku bisa bicara baik-baik denganmu. Aku tidak akan mengulanginya lagi, Nora. Nora menghela nafas panjang lalu mengangkat wajahnya. Iya, aku juga minta maaf. Seharusnya aku tadi tidak meluapkan emosiku. Perlahan, mereka pun duduk berhadapan dan saling bicara dari hati ke hati. Kyle menjelaskan kalau hari ini dia memang mendadak punya urusan dan terjebak macet. Sementara Nora mengungkapkan perasaan sedih dan kecewanya terhadap Kyle karena sering terlambat ke kencannya. Kyle terlihat sangat menyesal dan dia berjanji akan memperbaiki kesalahannya. Mereka berpelukan erat, lega karena bisa menyelesaikan masalah baik-baik dengan komunikasi. Inilah yang selalu mereka tanamkan dalam hubungan mereka, yaitu saling terbuka dan mau mendengarkan satu sama lain. Setelahnya, mereka memutuskan untuk tetap pergi ke danau. Suasana canggung pasca pertengkaran mulai mencair dan mereka bisa tertawa bersama lagi. Hari itu, Nora dan Kyle belajar bahwa dalam sebuah hubungan pasti akan ada konflik. Yang terpenting adalah bagaimana menyikapinya dengan bijak dan selalu mengutamakan komunikasi. Karena dengan adanya komunikasi, maka hubungan akan tetap langgeng dan sehat. Nah teman-teman semua, dari cerpen Menapak Jejak Asmara tadi dapat kita simpulkan bahwasanya kunci utama dalam membangun sebuah hubungan yang sehat itu adalah komunikasi yang terbuka antar sesama pasangan. Di mana dengan adanya komunikasi yang terbuka ini, kita dapat mengetahui perasaan, emosi, atau pikiran dari pasangan kita. Sehingga ini bisa menjadi jalan penyelesaian konflik atau setiap masalah yang ada dalam sebuah hubungan. Tentunya dalam menjalani sebuah hubungan yang sehat, perlu adanya rasa saling percaya, saling menghargai, saling menghormati antar sesama pasangan. Jangan sampai dalam sebuah hubungan itu kalian merasa dipaksa ataupun memaksa. So, say no to toxic relationship and move to healthy relationship.